guys, selamat datang lagi di video Gather Loop. Ya, kali ini kita mau memberikan pengumuman spesial lah ya, mungkin ya. Memberikan pengumuman dan berita spesial lah gitu buat teman-teman yang biasa nonton konten-konten Gather Loop di YouTube gitu ya. Jadi malam ini ya, recordnya malam ya. Malam ini kita mau umumin nih ke teman-teman, mau kasih tahu ke teman-teman kalau nextnya Gather Loop itu gak bakal bahas IT lagi. Waduh. Gitu. Gak salah. Jadi kita mau ya bakal tetap bahas IT gitu ya, tapi nambah satu konten lagi nih. Ya, dan itu mungkin akan sedikit berbeda dengan IT gitu, tapi bisa nyambung nantinya. Nah, bakal bahas apa? Bakal bahas tentang yang ada di depan kita ini. Ya, apa ini? Apa ini? Mainan. Ya, ini buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah board game. Ya kan? Board game, apa itu board game? Mungkin kita sedikit jelasin aja mungkin ya, kasih konteks ke teman-teman ya mungkin ya. Jadi board game itu adalah, kalau secara definisi ya, itu adalah permainan yang dimainkan di meja. Board, papan. Board itu papan gak sih? Permainan papan. Tapi gak tahu kenapa secara definisi permainan yang dimainkan di meja. Mungkin gitu. Ini karena kayak papan gitu. Oh, mungkin ini papan ya. Ya. Mungkin ya. Nah, apa namanya? Ya, jadi semua permainan yang bisa dimainkan di meja itu kemungkinan besar akan termasuk di board game gitu. Mungkin teman-teman udah pernah main board game ya harusnya ya, kayak seperti catur itu harusnya masuk board game. Catur, Monopoli, das-dasan. Wah, catur yang ini ya, yang apa namanya? Yang ada yang bisa lompat. Lompat ya itu. Ada game-game Jepang juga tuh. Apa tuh? Yang Shikamaru. Tahu apa namanya? Apa? Baju-bajuan. Baju-bajuan, Mbak. Saya tidak tahu ya, baju-bajuan ya. Kan tidak harus dimainkan di meja. Oh, gitu. Iya. Bukan board game dong. Saya nggak pernah main baju-bajuan ya. Nggak pernah main baju-bajuan. Coba klarifikasi dulu. Saya tidak pernah, soalnya nggak paham gimana cara mainnya. Itu mainan waktu kecil dulu. Oh iya, saya waktu kecil juga tidak pernah main baju-bajuan kayaknya. Robot-robotan. Ya itu. Jadi monopoli ya kan. Mungkin yang teman-teman yang udah pernah main monopoli, terus apalagi Uno ya kan. Uno itu kan kartu. Dimainkan di meja. Board gitu. game kategori card game. Oh gitu. Iya. Kayak inilah kayak Sekata, Exploding Kitten kan kartu semua tuh. Warung Wars ya kan. Nah, tapi tetap dimainkan di meja. Ya udah masuk kategori board game gitu kan. Jadi kedepannya kita bakal bikin konten tentang board game gitu. Nanti mungkin bahas tentang gimana cara mainnya gitu ya. Kan karena board game banyak banget tuh gitu kan. Nah, ini aja ada ada beberapa board game gitu kan, dan ini nggak semuanya gitu kan. Ada banyak banget yang ada di luar sana gitu. Ada mungkin udah ribuan, udah banyak banget lah gitu kan. Karena board game juga udah lama banget gitu kan. Udah jadi inilah. Jadi dari Monopoly aja udah lama banget gitu kan. Yang paling aku tahu lah ya dari kecil gitu kan. Dan harusnya tuh sebelumnya juga udah banyak bentuk-bentuk board game yang lain gitu kan. Itu ada banyak banget. Jadi pengen bikin tutorialnya sama playthrough lah, kayak main bareng gitu lah. Nanti kita record kayak gitu. Ya kayak gitu sih rencananya. Nah, alasannya nih, ini yang bisa kita diskusikan nih. Alasannya kenapa kok mau bikin konten tentang board game gitu ya? Karena yang pertama ya karena emang hobi aja gitu ya. Coba-coba ya kan. Coba-coba itu ternyata seru gitu kan. Ngelatih strategi dan lain-lain. Kalau aku emang suka game-game yang yang strategi gitulah, bukan yang kalau yang real time tuh kan kayak kayak game fight ya kan. Video game yang fighting dan lain-lain. Nah, aku dari kecil tuh emang selain suka yang real time yang fighting gitu, kayak misalkan kayak Tekken dan lain-lain kalau main di PlayStation ya kan. Itu juga suka yang modelnya tuh strategi yang turn based. Kalau di PC misalkan Age of Empire. Tahu gak tahu ya? Bangun kerajaan deh. Bangun kerajaan ya kan. Sama nebang-nebang pohon ya kan. Nebang-nebang pohon, nanti ada pohonnya dikumpulin terus bangun rumah kayak gitu kan. COC. Kayak COC lah. Itu kan turn based juga kan. Gak yang real time banget gitu lah. Dragon City.
Aku lupa, aku kayaknya gak pernah main Dragon City. Ini di Game Facebook bukan? Facebook. Game Facebook bukan? Facebook. Ya itulah. Iya, iya. Nah, Oke. itu emang hobi, dan setelah aku mainkan itu ternyata juga membantu kita nantinya dalam ini kan backgroundnya kita software engineer ya kan? Iya, Software engineer itu juga ternyata ngebantu ngeboost. Mungkin nggak ngeboost yang signifikan banget ya, kalau mau ngeboost skill software engineer ya belajar ngoding gitu kan, tapi kayak membantu. Ya kan, membantu lah gitu. Nanti kalau teknikalnya ngoding. Teknikalnya ngoding, ini kayak ngebantu soft skill. tambahan lah. Soft skill. Melatih soft skill. Nanti coba kita kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum itu nih, aku lupa mention. Ini ada teman baru. Harusnya di awal ya. Ini ada teman baru, Ilul, ya kan. Ini baru nyobain board game juga kan. Baru banget kan. Nah, mungkin nanti bisa ceritain lah gimana kesannya main board game pertama kali. Baru satu game juga kan. Baru satu game. Katan ini kan. Yep. Nah, ya. Kayak gitu. Mungkin Ilul mau kenalan dulu ke teman-teman, ya mungkin ceritain apa nih, kan kita software engineer nih, mungkin mau ceritain apa backgroundnya, ngoding apa sekarang, kesibukan dan lain, mungkin bisa say hi dulu lah ke teman-teman yang ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ilul. Saya dari Probolinggo. Saya di sini bergabung di Probolinggo Backend, fokus di backend, ingin mengejar karir di situ. Keseharian scroll. Sorry. Oke, keseharian scroll apa nih? scroll ngetik sama Codingan. ya kan ngetik ya sama ya workout tipis-tipis lah. Workout Iya juga. dong. Wih. Udah mulai apa namanya, Apa? setiap hari disiplin. Konsisten. Oke. Selain ini ya, jadi Ya, itu kalau aja. misalkan ada yang macam-macam minta revisi. Kan enggak, maksudnya biar stretching aja. gitu. Tapi buat ini ya kayak biar Kan- fisiknya gitu kan. Kan duduk terus. Oh iya, Iya, menjaga betul. kesehatan, Iya, benar. kebugaran ya kan. Ah. Iya. Ngoding back-end-nya masih Golang. Terakhir kan aku taunya kamu ngoding Golang. Apa sekarang? Atau Iya dong. atau ngulik-ngulik yang lain lagi sekarang? Enggak, masih di Golang. Masih di Golang. PHP masih ini, proyekan dan Iya. lain-lain masih Ada. freelance gitulah ya. Ada. Ya. Aku taunya Mas Ya. Ilul nih tertarik sama data. Data. Iya. Oh ya sejak kuliah sih. Awalnya pengen fokusnya di situ. Kok berat gitu ya. Beratnya di matematika dan statistik gitu ya. Oh, iya. Aljabar gitu ya. Itu kalau dibahas panjang, seru. Mungkin next step Ya, di OP. kita undang ya kan, Iya, bahas betul. soal itu bukan board game ya. Oke, lanjut. Oh, lanjut nih. Siapa namanya? Nama aslinya apa? Nama Nama panggilannya Koluket. nama panggilannya itu soalnya kucingnya Pak Kolu. Oh, Jadi gitu. tetangga kan namanya Pak Kolu ya kan. Nah, itu ada kucingnya sering main sini. Karena gak tahu namanya, itu siapa? Itu Koluket. Kolus Cat gitu kan. Jadi bahasa Inggris, kucing Pak Kolu gitu kan. Oke, Kucingnya Pak Kolu, oke. Kolu Cat gitu. Akhirnya Kolu Cat. Ternyata aku tanya ke Pak Kolu, ternyata namanya Santi. Wow, Sangat jauh ya. sangat jauh. Berarti cewek ya? Cewek. Sangat Jawa ya namanya ya. Santi itu. Oke, Tadi kita ngobrolin apa? Kira-kira ada kucing. Ini sih ngobrolin Mas Ilul. Oh iya. anak baru. Anak baru. Oke. Oke, enough. Oke. Nah, sekarang kita balik nih ngobrolin board game-nya. Gini, mungkin yang kelihatan dulu lah ya. Gini, di board game ini pertama ya, di board game ini kan apa namanya? Kenapa kok pengen bikin konten tentang board game? Tadi aku bilang kalau ini sebenarnya bisa ngebantu juga kita buat nge-improve soft skill kita lah di software engineer. Sebenarnya gak cuma soft skill, ada hard skillnya juga lah kayak gitu. Ini mungkin aku mention salah satunya. Misalkan contohnya kita juga dibantu untuk bahasa Inggris.
Oke. Karena gini, mungkin lo karena baru pertama kali main board game satu doang gitu Katan kan. Itu mungkin ada di ininya, karena di Katan ini kan ada kayak kalau di Monopoly itu kartu kesempatan lah. Oh, Ya kan, iya, development card. Mungkin development card. teman-teman kayak kartu kesempatan gitulah ya kan. Jadi kayak apa namanya? Kita ambil kartu teman kita gitu kan, atau kita ambil resource dan lain-lain, dan itu semua kayak bahasa Inggris ya kan. Jadi kayak sambil belajar vocabulary gitu, nah kita sambil main gitu. Nah kalau nggak salah itu juga cara yang aku lakuin buat ningkatin skill bahasa Inggrisku dari dulu. Dari SD. Aku suka main ini game Yu-Gi-Oh. Dan ternyata itu board game juga ternyata. Setelah aku tanya inilah ya, aku konsultasi ke adalah kenalan senior board game gitu lah di Probolinggo gitu. Aku tanya Mbak ini Yu-Gi-Oh board game juga gak? Iya board game juga gitu kan. Nah jadi ternyata kayak gitu. Karena tadi ada banyak perintah-perintah di kartunya. Biasa lah kalau main board game gitu kan. Kayak kita mainin kartu ini, kemudian kartunya itu memerintahkan kita untuk mengambil kartu yang lain, atau mengambil kartunya teman, atau memainkan kartu yang lain gitu kan. Nah dan itu semua bahasa Inggris. Efeknya. Ada efek-efeknya. Dan kosakata yang ada di dalamnya itu kan bisa dibilang itu aja. Jadi misalkan player, draw, card, enemy gitu kan. Terus discard buang kartu ya kan. Terus play. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi baca puluhan kartu yang kayak gitu, akhirnya banyak kosakata yang diingat gitu. Tanpa harus kayak tiap pagi itu kayak play sama dengan bermain, when sama dengan ketika, if, jika. Nah kayak nggak usah kayak gitu. Jadi ya udah, ya namanya main ya pasti kan di sela-sela inilah ya. Kalau dulu pas SD berarti setelah pulang sekolah lah gitu kan, baca-baca kartunya gitu kan. Ada kartu-kartu itu kan. Kalau dulu 1000-an nggak tahu berapa tuh di abang-abang mainan gitu kan. Suka ada ininya kan, suka ada kartu-kartu yang inilah ya. Gue tau mungkin kartu bajakan atau apalah, gak tahu gitu kan dulu kan. Gak mikirin itu juga. Gak mikir, udah beli pokoknya, udah gambarnya bagus, terus seru ada, gitu kan. Ya terus ada kata-kata bahasa Inggrisnya udah diterjemahin gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi itu salah satu hal yang bikin aku gak asing dengan bahasa Inggris karena sambil main gitu. Itu sih yang aku rasain ya kayak gitu. Tapi gak tahu Arif ngerasain itu gak Arif? Maksudnya ya aku merasakan. Contohnya kayak di Everdell nih paling banyak. Everdell nih paling banyak nih menurutku ya. Sejauh inilah ya. Kartu-kartunya tuh banyak ininya, efek-efek dari kartu tersebut gitu kan, kayak draw to from middle, kok middle sih? Middle. Everdell nih. Iya. Terus kayak discard to card gitu kan. Jadi kadang ini mungkin kamu belum familiar karena belum pernah cobain ini. Belum. Habis ini kita main nih. Oh gitu ya. Ya, banyak hal-hal yang bisa dipelajari di sana kan. Misalkan tadi kita kalau mainin kartu ini, kita buang 2 kartu, discard to card, then give any other card to another player, opponent, then we draw berapa kartu gitu. Nah, jadi dari memahami itu aja, itu tuh udah kayak banyak hal yang dipelajari gitu dari bahasa Inggrisnya kayak gitu. Dan nyambungnya, kenapa aku bilang tadi ngebantu kita buat ke IT-nya juga, karena dokumentasi di IT kebanyakan bahasa Inggris kan. Iya. Ya, tapi vocabnya sama nggak? Mungkin beberapa akan ada yang berbeda gitu kan. Mungkin justru gini, yang aku rasakan ya, lebih banyak vocabulary baru. Kenapa sama banget sih? Apa sih singkatannya? Vocab. Karena banyak vocab baru itu yang ditemukan justru ketika baca dokumentasi IT-nya. Dokumentasi library dan lain, karena kan sangat-sangat luas yang akan dijelaskan gitu kan. Nah, sedangkan kalau konteksnya di game bisa menggunakan kosakata. Nah, kosakata aja kayaknya. Kosakata yang itu aja. Misalkan buang kartu ya discard. Hapus kartu ya remove gitu kan. Ambil kartu draw. Musuh oponen, pemain lain another player. Jadi itu aja sebenarnya gitu. Nah, tinggal dirangkai aja gitu. Jadi kayak ini bentuk latihan untuk lebih familiar dengan dokumentasi tadi gitu. Jadi kalau kita suka ngegame nih gitu kan, yaudah latihannya bisa sambil ngegame gitu.
Iya. Aku interupsi ya. Betul. Ya, ngomong. Emang kayak di catatan ini Ah. gak ada yang bahasa Indonesia sih. Gak ada. Apa di semua board game ini semua bahasa Inggris? Ini sih karena ori sih yang dibeli. Ada yang versi terjemahan gitu ya. Tapi ada board game yang Indonesia. Oh gitu. Tapi aku gak tahu ya. Board game Indonesia tapi kayaknya board game yang kita beli ke Indonesia tuh kayak apa? Jomblo kemarin. Jomblo terus Warung Wars ya kan. Ada beberapa board game memang dibuat oleh Indonesia sendiri. Warung Wars gitu kan. Terus apa yang bikin camping terus kita ada temanya kita kayak meneliti hewan, Celebes ya kan. Sebacanya gimana gua tahu Celebes. Cerita tentang Sulawesi itu kan. Iya, jadi kayak kita jadi ini nih, ada tema-temanya juga kan kalau board game kan. Jadi kalau yang Celebes ini kayak kita jadi peneliti gitu kan. Kita disuruh ke sebuah pulau apa ya namanya? Sulawesi ya kalau nggak salah ya. Makassar ya. Nah, pulau Sulawesi ya kan. Di sana ada banyak fauna ya kan, ada burung ya kan, ada serangga-serangga, ada kupu-kupu kayak gitu-gitu. Kita disuruh meneliti dan menemukan jenis-jenis baru. Nah, tiap jenis-jenis yang kita hewan-hewan yang kita temui, jenis-jenis baru, nanti kita bakal dapat poin gitu. Tapi kita harus rebutan sama teman-teman yang lain. Karena kita harus rebutan spot. Nah, kalau kita udah dapat spot itu, kita bangun tenda. Kayak ini udah tempat risetku nih. Nah, kalau ada teman lain yang datang telat kan, harus numpang ke tempat camp kita, bayar ke kita gitu. Habis duit dia gitu. Jadi kayak rebutan lah. Dan itu tuh menarik tuh. Bahasa Inggris juga ya ininya. Rulebooknya. Mungkin ada terjemahannya ya. Ada yang versi Indo, ada yang versi Inggris gitu. Tapi saya ingatku kayaknya bahasa Inggris kayaknya. Bahasa Inggris. Jadi yang Warung Wars tuh ada 2 tuh. Enggak bahasa Inggris. Ada dua ininya. Yang ada 2 tuh manual booknya. Kalau kartunya bahasa Inggris gitu. Aku gak tahu ya kalau mungkin sebenarnya ada yang versi Indo gitu. Karena aku dan teman-teman juga main board game ya baru-baru ini bahkan gak sampai setahun ya Rip ya. Iya, gak sampai setahun juga gitu. Jadi baru. Tapi ya tadi karena nemu relateness ke IT jadi kayak wah ini seru nih gitu. Oke. Itu sih. Itu yang pertama ya. Gak ada komen ya. Setuju ya. Setuju. Nah, mungkin nanti main ini Pak. Kerasan nanti Pak. Berbahasa Inggris. Itu ya kan nge-improve skill bahasa Inggrisnya gitu ya. Terus yang kedua tuh menurutku ya itu skill negosiasi. Ya kan, skill negosiasi. Nah, ini di Katan nih gitu kan. Karena di Katan ini teman-teman ini sekalian kita ngasih konteks ke teman-teman yang ini lah yang mungkin masih belum familiar sama board game. Di Katan ini intinya kita tuh nanti kayak bakal ada di sebuah pulau gitu kan. Di pulau itu ada hutan ya kan. Dari hutan kita bisa dapet kayu, terus ada gandum. Itu gandum tuh gandum apa padi sih? Gandum sih kalau kata gue. Padi. Mau debat dulu. Itu padi ya kan. Terus ada batu di gunung gitu kan. Terus di padang rumput kita dapat domba gitu kan. Kita ngumpulkan resource gitu kan. Nah, terus dari resource tersebut itu kita bisa bikin rumah, bikin city ya kan, bikin jalan-jalan gitu. Nanti tiap jalan yang kita bangun, tiap rumah yang kita bangun nanti kita bakal dapat poin. Nanti banyak-banyakan poin lah sampai 10 kita menang kayak gitu kan. Nah, dan menariknya nyambung sama skill negosiasi tadi itu ini udah ada trade build. Ini. Dia mention udah. Nah, ini ya, trade build and settle gitu kan. Nah, kita tuh ya udah pinter-pinteran buat negosiasi sama teman kita untuk tuker-tukeran bahan tadi itu atau resource tadi itu trading gitu kan. Jadi harus kuat-kuatan skillnya kayak gitu, skill negosiasinya gitu kan. Berarti kalau emak main nih gitu ya. Ini skill negosiasinya tinggi ya. Di pasar kan. Jadi tawar gitu ya. Sebelum belajar trading main ini dulu. Gitu ya. Iya berarti ya. Iya. Jadi kan apa ya, kayak misalkan aku mau bangun rumah nih kurang bahan kayu misalkan. Ya udah aku trading misalkan trading domba butuh kayu gitu kan. Nah, ya udah gimana caranya kita bisa trading sama teman kita, tukar-tukaran sama teman kita biar berhasil gitu kan. Biar berhasil gitu kan. Saya enggak ada kayu.
Oh gitu ya. Ada. Batu ada gak batu? Gitu lah, bisa kayak gitu lah gitu kan. Dan hati-hati juga gitu kan. Kadang dipanas-panasin sama temen yang lain gitu Iya. kan. Wah, rugi lu kamu rugi. Jangan. Gitu kan. Nanti bangun tuh. Jadi inilah ya, seru gitu. Jadi seru, orang seru. yang punya prinsip ya. Jadi orang yang punya prinsip. Iya. Itu sih yang aku rasain ya. Dari sana juga sebenarnya nge-improve soft skill juga gak sih? Kalau kita tuh tipe orang yang mungkin jarang bersosialisasi lah gitu ya. Aku dulu tuh inilah jarang ngobrol dan lain-lain kan. Ya kayak gitu lah ya kan. Apa namanya? Introvert sebenarnya lebih ke capek di keramaian aja sih. Tapi bener-bener yang jarang main sama teman-teman lah gitu. Wah, dari dulu kan kayak kurang inilah. Jangan-jangan kakak nih antisosial. Antisosial mungkin ya. Gak tahu. Nah itu, jadi ke-improve juga tuh skill ngobrolnya gitu kan. Skill negosiasinya tadi itu kayak gitu sih yang aku rasain ya. Oke. Terus udah nih, udah. Kenapa pada dia? Itu. Iya sih benar. Nah, apa? Enggak, next. Oh, kira ngomong. Ya sebetulnya ya. Baik nanti reading. Hubungannya sama ngoding tadi, sama di software engineer. Perlu di-relate kan? Oh ya benar. Nah, hubungannya sama software engineer gitu kan. Nah, kita ketika di industri nanti gitu kan. Ini Mas Ilham harus lihat. Ini Ilham harus lihat. Langsung di-mention. Kita kayak ya tadi harus punya skill negosiasi gitu kan. Gimana caranya kita nego sama tim gitu kan. Nah ini deh, kita kayak gini aja deh caranya gitu kan. Kita pakai cara gini aja. Kayak mahamin concernnya gitu kan. Apa nih concern teman kita, kenapa kok pengen A gitu kan. Nah kita pahamin itu. Habis itu kita kasih solusi gitu. Sama kayak tadi lah gitu. Kamu butuh apa? Butuh kayu gitu kan. Ya aku kasih kamu kayu deh. Aku butuh ini deh, butuh domba. Oh gak mau, aku butuh dombanya 2. Kamu dapat kayu susah loh kan gitu kan. Betul. Gitu. Nah itu jadi ya itu bisa ngelatih skill negosiasi dan soft skill juga ujung-ujungnya gitu kan. Komunikasi lah gitu. Iya betul sih. Dan satu hal lagi yang aku mention, aku baru sadar kemarin malam. Nah itu pas main board game ya, kita tuh harus fokus Pak. Fokus sama satu goals yang ingin kita capai. Karena gini, misalkan nih, kayak main kata nih misalkan, kan tadi kita bisa dapat resource apapun kan. Kayak misalkan dapat kayu, dapat domba, dapat padi, dapat batu, kan? Dapat lagi satu nih. Bata. Dapat bata gitu. Ada banyak banget. Nah biasanya nih teman-teman yang belum terbiasa main board game mungkin atau game-game strategi pada umumnya itu fokusnya adalah kepada apa nih yang mau aku dapetin gitu kan. Jadi kayak dia ngelihat bahan-bahan yang ada di tangannya gitu ya, misalkan yang udah dia punya, apa nih yang paling dikit nih, bata nih yang paling dikit misalkan. Ya udah aku fokus ambil bata. Jadi dia itu tidak menentukan goalsnya dulu mau ngebangun apa gitu loh. Nah harusnya kan fokus ngelihat apa nih, pengen ngebangun rumah gitu kan. Rumah dari rumah tadi baru kelihatan tuh pengen ngebangun rumah. Nah dari sana kelihatan problemnya apa nih. Problemnya untuk ngebangun rumah aku kurang kayu gitu kan. Ya udah fokus gimana caranya ngedapetin kayu, itu di lock udah. Nah biasanya teman-teman bingung ketika main board game itu adalah karena tidak menentukan goalsnya dulu. Jadi ngelihat temennya, dia kok ngambil kayu ya, aku ambil juga deh. Dia kok ambil development card gitu misalkan ya udah ambil development card. Mungkin karena dia merasa kalau itu tuh bagus mungkin. Iya. Makanya kenapa kok diambil itu. Tapi dia tidak menentukan apa nih yang sebenarnya dia butuhkan. Goalsnya apa nih? Gak di lock dulu gitu. Iya betul. Dan itu kalau misalkan kita relatekan ke dunia ngoding gitu kan. Oh iya paham saya. Iya kan. Nah misalkan nih kita gampang ke distract loh sebenarnya. Kalau misalkan baru pertama kali belajar ngoding ya, gampang ke distract dengan gini. Misalkan nih mau bikin program untuk menghitung kembalian, atau kembalian dari barang ini kayak inilah bikin kasir, aplikasi kasir sederhana. Nah itu mikirnya langsung gini, bikin aplikasi untuk menghitung kembalian gitu kan, kembalian sebuah barang yang dibeli gitu kan. Akhirnya bingung tuh, apa ya yang harus dilakukan dulu ya? Apa bikin array ya? Apa for ya? Apa if ya?
Aduh, cari tutorial lah. Jadi gak bisa mengembangkan sendiri. Kenapa? Karena tidak menentukan goals akhirnya nih apa. Nah, harusnya kan langsung lompat ke depan dulu, maju dulu ke depan ya. Yang paling ujungnya nih apa? Oh, bikin program untuk menghitung kembalian. Apa sih rumusnya? Kan total barang yang dibayar dikurangi uang yang dibayar. Nah, uang yang dibayar kita udah tahu karena dari inputan. Total barang yang dibayar dapat dari mana? Oh, nggak tahu kan? Mundurlah kita, cari tahu dapat dari mana ini nih. Fokus ke sini sekarang. Dapat dari mana total barang yang harus dibayar? Oh, dapat dari harga barangnya dikali dengan jumlah. Nah, harga barangnya dapat dari mana? Oh, dapat dari array misalkan atau dapat dari pilihan. Jadi kayak mindsetnya itu lebih ke tentukan tujuan akhir kita tuh apa, lock. Habis itu pikirin pelan-pelan langkah untuk ke sana apa. Nah, jadi kayak mindsetnya tuh sama loh sebenarnya, kayak ngoding tadi, kayak main board game tadi gitu. Tapi kedalaman sih. Gimana? Dari bahasa aja. Oh, gimana tuh? Pilih bahasa. Pilih bahasa. Oke. Iya kan? Oke. Gimana contohnya? Ini ada sekarang yang baru Go misalnya. Yang oke. teman-teman Go semua. Oke. Ikut Go lagi. Go, Padahal ya. belajar PHP baru 20% misalnya. Enggak bisa dipersenin ya. Baru di baru aja lah gitu. Ya, baru aja belajar ya. sintaksnya 2 bulan gitu. Tiba-tiba ada lagi viral, baru lagi framework baru lagi atau bahasa Iya, baru lagi bahasa ikut lagi gitu kan. ada lagi gitu. Padahal fundamentalnya belum kuat tuh gitu kan. Ikut-ikutan ya. Nah, karena tadi gak fokus ke goalsnya dia. Misalkan apa nih tujuannya? Oh, tujuannya belajar backend ya tadi ya misalkan ya. Belajar backend adalah agar bisa tembus ke startup. Nah, untuk tembus ke startup katakanlah apa nih untuk kesini nih. Itu goals akhirnya kan. Oh, harus punya skill dulu dong. Nah, oke, katakanlah udah selesai ngodingnya apa? Oh, butuh portofolio, ya kan? Butuh dapat portofolio, ya kan? Nah, untuk mendapatkan portofolio dapat dari mana nih? Oh, misalkan dapat dari bikin salah satunya ya, bikin project-project sederhana, ya kan? Personal project, ya kan? Nah, dari personal project mau pakai bahasa pemrograman apa? Nah, kan banyak pilihannya tuh, ya kan? Nah, kalau misalkan kita gak fokus sama tujuan, gak inget sama tujuan akhirnya, kemana-mana jadinya. Apa aku pakai Golang ya? Soalnya teman-teman pakai Golang. Apa aku pakai Node.js ya? Temanku banyak yang Node.js. Aduh, tapi susah. Apa PHP aja ya? Akhirnya jadi karena opsi banyak banget dan kita gak tahu yang benar yang mana. Bisa jadi semuanya benar atau bisa jadi semuanya salah gitu kan. Nah, tapi kalau kita kembalikan ke goals kita apa? Pengen ke startup company misalkan. Startup company yang mana? Harus ada tujuan. Di sana pakai apa bahasa pemrogramannya rata-rata. Nah, kalau udah tahu itu mengingat kembali goals akhirnya gak akan bingung. Iya kan? Apa misalkan contoh di sana itu pakai Golang. Ya udah, jangan toleh-toleh, gas. Fokus ke Golangnya. Oh, di sana kebanyakan pakai Node.js nih. Company-company yang tak inginkan tuh rata-rata pakai Node.js. Ya udah, fokus ke Node.js. Gak usah toleh-toleh tuh ke distraksi yang lain, selesaikan satu dulu gitu. Ya sama kayak tadi gitu. Karena ya kembali ke main board game ya. Tadi kan kartunya udah banyak banget, ya kan. Opsi-opsinya banyak banget. Nih giliran kita nih, kita mau ngapain? Mau bangun rumah, apa mau ngambil ini, apa ngambil itu, main kartu ini, banyak banget lah. Tiap game tuh kan banyak pilihan. Kayak main game kan pasti banyak pilihan kan di pergilirannya gitu kan. Kalau kita gak ingat tujuannya kita mau ngapain, terus ngeliat yang lain, kok yang lain main kartu ini ya, aku juga ikutan lah. Kok yang lain ngambil kayu, aku ambil kayu juga. Akhirnya ke distract dan bingung sendiri. Aduh, aku ngapain ya? Bingung gitu. Jadi kayak apalagi yang masih baru. Apalagi yang masih baru. Gampang ke distract. Itu sih. Lemah ya. By the way tadi yang soal bahasa pemrograman enggak? Aku sempat ke distract jujur aja. Gimana? Jadi kan aku belajar Golang gitu kan ya. Belajar Golang terus udah tuh belajar bikin personal project ya kan. Nah, aku merasa aku udah waktunya buat apply gitu kan ya. Udah aku apply. Nah, cuma pas aku lihat kayak di LinkedIn, di Glean situ, yang muncul kebanyakan Java misalnya nih keluar. Nah, itu aku sempet kebetulan Java yang keluar ya. Iya, kan? Aku hampir sempet ke distract, bahkan banyak Java tuh. Backend dan yang dibutuhkan Java, Spring Boot misalnya gitu. Nah, lowongan. Iya, di lockernya itu. Karena kan waktu itu aku mau apply. Nah, akhirnya aku kepikiran, apa aku belajar Java ya? Itu kan hampir ke distract padahal tujuan awal kan
pengen masuk startup, di mana startup kan sekarang banyak yang pakai Golang gitu Oke. kan. Nah, itu beneran Nah, itu terjadi. tadi. Sebenarnya kalau misalkan ini ya emang butuh memang kita tahu kita mau ganti plan. Nah, itu beda lagi menurutku. Jadi kayak plan yang aku tuju itu udah gak works ternyata. Ya misalkan ini contoh lah ya, bahasa pemrograman A yang awalnya aku pikir itu bakal dipakai, ternyata enggak. Ya udah switch plan, ganti plan. Jadi pindahnya itu bukan karena distraksi, tapi memang dipikirkan matang-matang. Oh ini loh strategi yang bener ini gitu. Yes, ya kembali sama tuh, sama kayak main board game juga kan kayak salah plan nih gitu kan. Saya juga tadi ditikung main. gitu. Malah curhatan dia. Udah tinggal 2 poin loh. Malah curhat dia. Emang ditikung siapa, Mas? Wah. Sebut nama gak nih? ditikung dewa ya. Dewa. Rajanya angkatan. Dewa angkatan gitu dulu gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngeliat, wah iya ya, aku baru sadar kemarin pas main sama teman-teman kayak ada beberapa teman-teman yang baru main gitu kan, terus kayak mungkin belum terbiasa gitu kan, akhirnya bingung ngelihat banyak pilihan tadi, ada kartu ini kartu itu bla 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 gitu kan. Ya apa ini ya, apa itu ya, aduh aku bantu aku bingung, aku ngapain nih dia gitu ngambil ini, kayaknya bagus Nah, nih itu. kebetulan kan kartunya sama-sama mungkin lah. Setelah aku tanya gitu kan, kenapa kamu bingung? Iya, ini aku punya 5 kartu nih. Aku main yang mana? Apa yang ini? Apa yang ini? Apa yang ini? Apa yang ini gitu. Aku jadi, kok gitu ya mikirnya ya? Bukannya kalau main board game itu kita fokus ke satu dulu, apa nih strategi kita nih? Strategi kita adalah mengalahkan Arif nih contoh nih. Ngalahin Arif, gimana caranya kartuku lebih banyak dari Arif? Contoh kayak gitulah. Nah, berarti apa nih strateginya? Jangan buang kartu dong. Gimana caranya ngambil kartu sebanyak mungkin ya? Contoh kayak gitu aja lah ya. Nah, jadi gak akan bingung mau ngapain gitu loh. Opsinya apa? Ya gimana caranya aku mikir dapetin kartu sebanyak mungkin lebih banyak dari Arif misalkan. Nah, misalkan mainin kartu yang kalau dimainin satu kartu kita disuruh ambil 3 kartu. Berkurang 1 kartu, ambil 3 kartu. Lah lebih banyak kan? Nah, itu jadi kayak gak ke distract, gak bingung juga gitu. Nah, aku sadar di sana, oh iya ya. Kok mirip-mirip kayak tadi belajar ngoding lah gitu kan, memilih bahasa pemrograman lah atau menentukan goals kita gitu kan. Nah, itu di situ sih. Jadi kayak wow, seru juga nih gitu. Jadi kayak belajar bareng lewat game gitu. Ya itu sih. Ini ada pertanyaan aku nih. Oh ya, mau. Misalnya nih, kadang ketika ngoding kan soal error nggak ketemu gitu kan. Itu moodnya udah jelek kan? Oh iya, iya kan? Saya banting meja biasanya di Untuk gak banting laptop ya? Jangan. Tidak coding nanti. Kalau banting harga kabarin. Masuk. Yang penting jangan banting tulang ya. Waduh, lembur. Ya, Okay. Bisa nih diajak nih OP. Apa tuh? Apa tuh? Error tadi. Error. Lupa sendiri dia. Ketika gara-gara gak fokus. Bagus. Iya, harus fokus. Ketika error terus main board game. Oh, sih. Error. Ada ngoding. Stuck error. Gak mood ya kan. Capek ya kan. Terus cocok enggak main board game buat ngilangin itu? Kalau menurutku sih ya? tergantung kondisi. Gimana? Kalau misalnya nih ngoding nih karena kerjaan itu kan, apalagi ada deadline. Karena kerjaan ada deadline. Oke, ada pressure dong. Ada pressure. Terus kita main game, main gamenya sejam 2 jam. Malah tambah pressure. Iya. Benar. Malah tambah ini. Iya menurutku mungkin bisa juga main game, mungkin yang just little ringan. Kayak apa ya? Mungkin kayak di board game itu kan ada ininya nih. Kayak Uno itu mungkin lah. Ada ini loh, ada apa ya? Mungkin aku nggak tahu kategori lah, kategori. Ada time gitu kan? Ada waktu dan ada ini juga jenis-jenisnya juga, kategorinya gitu kan. Jadi ada genre, maksudnya genre gamenya. Genre itu kan lebih ke apa? Kayak horor gitu apa? Kayak genre film gitu ya.
Lebih kayak ini Kategori mungkin ya, tingkat kategori. kesulitan lah mungkin ya. Soalnya aku gak expert juga ya di board game ya. Mungkin teman-teman yang lebih paham nonton mungkin bisa diluruskan gitu ya. Join. Oh gitu ya. Join kemana? Jadi kemana nih? Nah, jadi ada kategori namanya party. Game party. Jadi model-modelnya itu kayak apa? Intinya ya. Biasanya yang main tuh bisa rame-rame, lebih dari 4, bahkan 5, 6, 7, 8, 10 gitu kan. Terus aturannya simple. Fokusnya cuma ke satu hal. Terus tujuannya biar kita tuh pada happy, hahaha doang. Wah, kayak gitu. Contohnya pakai Uno. Uno fokus ke satu hal kan, kayak ya udah samain warna atau samain angka gitu kan. Ya, nanti ada plus 2 dan lain-lain, cuma itu kan kembangannya gitu. Tapi bayangin kalau lagi ngumpul-ngumpul ya kan, banyak orang nih gitu kan. Ya udah kita main Uno gitu. Cepet 10 menit udah beres satu game gitu kan. Kayak gitu. Terus ada kayak sekata juga ya kan. Kayak nyusun-nyusun kata, ada game nyusun-nyusun kata cepet-cepetan gitu. Ada kata misalkan ku gitu ya. Nah, terus kita punya kartu di tangan bu gitu ya, buku gitu kan. Jadi kayak rebutan sama temen yang lain cepet-cepetan gitu kan. Wah aku menang ya gitu lah. Jadi kayak heboh sendiri gitu loh. Jadi bukan tipikal yang wah kamu main kata, nah itu kan gak gitu kan. Yang mikir banget gitu kan. Yang ini strateginya apa nih dan lain-lain kayak gitu kan. Nah itu mungkin itu kurang cocok kalau lagi stres ya. Oh gitu. Gitu. Kalau teman-teman suka itu loh, Exploding Kitten biasanya. Exploding Kitten. Kalau party game. Exploding Kitten itu mirip kayak inilah feel-nya, mirip kayak Uno lah gitu. Jadi nanti ada, tapi bedanya ini, nanti kayak ada kayak semacam kartu hitam gitu lah ya, kartu warna hitam ditumpuk, ada 6 doang, terus ditumpuk di kartu yang banyak banget, disembunyiin. Terus kita ambil satu kartu dari atas itu. Kalau nariknya itu pas yang kartu hitam, nah kita game over gitu. Jadi kayak, aduh aku ini kayak wah aku kalah gitu. Jadi keinget salah satu game. Apa tuh? Werewolf beda. Kita kan main role play gitu kan. Iya. Kita Itu board game juga gak sih? Board game juga. Board game juga werewolf itu. Gimana? Harus dicoba nih. Coba. Senyum. tapi harus banyak playernya tuh. Harus banyak biar seru ya. Iya. Biar gak ketemu ya. Kalau cuma berdua kan tiga lah, bertiga kan iya kayak berarti apa? 1 werewolf, 2 villager gitu ya. Kalau berdua itu dia sama cowoknya. Kadang sendiri itu aku. Aduh, ini berat nih. Aduh, kok kesana Pak joknya Pak. Aduh, saya mikir. Aduh. Oke. Lanjut. Biar gak stres. Iya. Intermezzo aja. Oke, tadi nyampe mana? Gimana tadi kita? Werewolf. Ini ada jenis-jenisnya lah kayak gitu. Itu sih mungkin kurang cocok kalau yang berat-berat. Nah, ada kategori yang susah itu. Bentar nih, Samsul mode apa barusan? Apa Sul? Aduh, low battery. Gimana? Itu lanjut enggak? Lanjut tapi. Oke. Nanti dia di card. Oke. Tes. Oke. Oh iya ya, mirip-mirip Saboteur. Oh, ya udah langsung lagi. Kan lanjut nih. Saboteur. Tadi sampai mana ya? Oh ya. Oke, sorry guys, tadi ada kendala teknis. Baterainya mau habis. Udah habis ya Pak ya. Ya itu. Nah, ya kayak gitu sih. Jadi ya mungkin kurang cocok ya, sesuaikan juga sama gamenya gitu ya. Kalau lagi stres ya jangan main yang berat-berat lah. Karena ada game genre game tuh yang salah satu yang berat tuh namanya game Euro. Aku nggak tahu apa yang mengkategorikan dia Euro apa enggak, tapi salah satu contohnya ini Root ini. Nah ini. Root ini. Kenapa dia itu sangat-sangat kompleks gitu ya? Karena bayangin ini intinya tuh kayak game perang-perangan gitulah. Kita bisa ngerekrut warrior gitu kan, terus habis itu kita bisa ngambil alih daerah musuh gitu kan, perang dan lain-lain kayak gitu kan. Dan kenapa itu sangat kompleks? Karena tiap player itu nanti kayak bakal dapet faksi yang berbeda gitu.
Jadi ada Faksi- grup-grup, ada Oh. grup-grup sendiri lah gitu. Kayak apa ya? Mungkin kalau di game-game apa ya di PS kayak Sengoku Basara gitu kan Basara, ada Basara. oke. ada faksi bukan faksi apa sih namanya dia aku nggak tahu lah ada tim-timnya sendiri gitu kan. Sekte. Kenapa sekte? Nah itulah ada tim-timnya sendiri gitu dan tiap faksi tadi ya tiap grup tadi itu cara mainnya beda-beda. Ada aturannya sendiri-sendiri gitu. Misalkan karakter-karakternya sini ya itu ada Airi gitu kan. Nah, Airi itu fokusnya adalah membangun base militernya dia lah. Jadi semakin banyak daerah yang dia kuasain, semakin dia dapat poin gitu. Nah, cara mainnya beda tuh. Nah, kemudian ada yang Marquis the Cat gitu kan. Marquis the Cat. Nah, itu faksi beda lagi. Itu player beda lagi yang main. Jadi kayak kita pilih salah satu faksi gitu. Jadi cara mainnya beda lagi. Berapa orang? 4 orang. Berapa orang? Tapi ada expansionnya. Ada expansionnya. Bisa Apa main itu? 6 orang. Oh, Expansion tuh kayak apa kalau di ini ya? Ya kayak tambahan-tambahan lah. Jadi udah misalkan beli board game yang root ini nih yang apa namanya? Yang base gamenya lah ya. Tapi beli lagi yang expansionnya lah gitu. Nah, itu bisa bermain berenam. Faksinya nambah lagi, ada 6 faksinya. Pluginnya ya. Ya pluginnya lah gitu kan. Dapat kan? Add-on. Betul. Kalau di Fast Code Add-on, add-on ya kan. Misal Fast Code nih ya kan. Mau ganti tema. Add-on gitu. Itu sih, Ini ya tadi kompleks karena tiap orang akan mendapatkan tim atau faksi yang berbeda dan cara mainnya, strateginya tiap faksi jauh berbeda gitu. Kalau ini kan kalau Katan nih misalkan. Nah, Katan ini ketika aku tanya ke tadi temanku yang ini ya, yang lebih lama main board game gitu kan, aku konsul ke dia. Nah, Katan ini adalah apa ya? Kayak semacam entry to Euro game gitu lah. Salah satu yang cocok lah. Kamu mau cobain main game Euro nih yang susah-susah nih gitu kan. Cobain Katan dulu gitu ibaratnya. HTML dulu lah gitu. Nah, gitu. Kalau ke web gitu. Kamu mau misalkan mau jadi front end nih, mau sebelum React coba JavaScript dulu lah, belajar basicnya, fundamentalnya dulu gitu. Dan iya memang kaget gitu. Karena gini, kan biasanya kan sebelum Katan nih main apa ya Rip ya? Monopoli sih awal-awal Monopoli kan udah biasa main lah dari kecil gitu kan. Monopoli itu ada yang sekata itu yang main susun kata itu kan. Game susun kata, terus Uno juga gak sih? Main Uno kayak gitu-gitu lah ya. Uno tuh bareng sama itu, sama Monopoli. Pas di awal kan. Pas di awal-awal dari sana yang apa ya? Yang kalau ada buku manualnya itu kayak cuma selembar, 2 lembar gitu kan. Tuh tiba-tiba cobain dong. Aku kok sama teman-teman udah biasa main game yang ini nih, yang kayak gitu. Pengen yang lebih menantang, yang lebih kompleks dikit. Nah, akhirnya disarankan Katan. Dateng Katan, kamu tahu buku manualnya kan? Tahu. Yang berlembar-lembar itu kan, yang sampai belasan halaman itu kan. Iya. Kaget, Pak. Apa ini? Aku baca gitu, udah banyak banget ya. Udah kayak baca jurnal. Iya, makanya Baca dokumentasi. kayak baca dokumentasi gitu. Di lab kan? Bahasa Inggris semua lagi gitu kan. Emang dokumentasi kan, Pak? Iya emang. Emang dokumentasi. Nah, itu. Jadi kayak wah, banyak banget gitu kan. Perlu di-spill enggak? Kenapa? Saya ada pertanyaan lagi sih. Oh, iya, mengganggu iya. sih. Boleh nggak? Boleh. Ini kita ngobrol santai aja. Ini tadi Mas Aka ngomong bahwa main board game ada hubungannya sama software engineer. Apa hubungannya gitu ya? Bagaimana dengan software engineer yang tidak main board game? Bagaimana nih apa maksudnya? Ya gimana ke sikapnya dia gitu? Coba main board game. Dia, gitu. Gitu. gitu ya. Singkat banget deh. Sebenarnya kan konteksnya kan antara board game sama IT-nya sih, bukan orangnya. Iya kan. Ya sebenarnya gini ya, bukan berarti kayak bukan sama subjeknya ya. Iya, bukan dengan kalau mau jadi software engineer harus main board game. Kenapa gitu? Enggak juga gitu loh. Cuma ini jadi salah satu jadi salah satu cara untuk nge-improve hal-hal tadi itu gitu. Kayak aku nih misalkan, ya tadi kan di software engineer kan nggak lepas dari bahasa Inggris kan. Nah, aku dari dulu nih dari kecil gitu ya. Itu belajar bahasa Inggrisnya bukan yang itu loh, yang kayak hafalan gitu kan. Di hafalan enggak, kayak ya sambil main game gitu. Bahkan Dulu kursus enggak? Takut nggak bahasa Inggris? Kenapa? Takut nggak sama bahasa Inggris? Takut. Ya, Wah, maksudnya aku takut. Takut gimana? Gimana itu? Jangan berikan aku bahasa Inggris gitu. Ketika ngelihat bahasa Inggris, aduh, langsung bad mood gitu. Enggak. Kalau fobia disuruh ini Kan ya. ada tuh. Kalau disuruh ini, kalau disuruh membaca.
dan mengartikan. Aku gak pernah terintimidasi. Tapi kalau disuruh listening dan speaking, ngobrol, itu takut aku. Karena again, yang biasa aku latih kan berarti ngebaca sama menerjemahkan kan. Pasifnya. Nah iya kan. Di board game kan kayak gitu. Gak ada, aku gak tahu ya, belum ada board game tuh yang ini ya, yang offline kayak gini. Kecuali kalau game ya kan. Belum ada tuh yang kita harus speaking gitu kan, atau listening. Ada. Apa itu? Spy yang kayak model mata-mata kemarin pas main di kota. Ada dua spy. Oh yang itu apa? Iya, apa namanya tuh? Codename. Nah, Codename. Itu kan Codename. ngomong juga tuh. Ya tapi kan kita ngomongnya bahasa Indo. Iya sih, tapi bisa juga di Kalau main sama orang Iya Pak, kalau misalkan main sama orang US ya kamu udah usah main itu aja, main Katan aja. Kalau sama orang US ngobrol langsung nih, ya bahasa Inggris Pak. Kalau main sama orang luar nih pakai bahasa Inggris semua itu. Tapi kan ada listeningnya juga. Apa? Ada speakingnya. Iya kan? Gak terlalu sih, gak speaking banget. Kalau speaking kan ngobrol kan. Oh, oke. Kalau reading kan berarti kan. Iya. Enggak Reading itu kan membaca, listening tuh. Codename tuh. Kenapa? Codename kan listening apa speaking tuh. Nah, tapi kan clue-nya tuh pakai bahasa Indo. Kalau main bareng Iya. teman-teman yang Indo, kayak main tebak kayak main tebak kata gitulah. Tapi kan bisa rule-nya pakai bahasa Inggris. Iya kalau mau ya kita pakai bahasa Inggris nih sekarang ya bisa. Baik ngelatih bahasa Inggris bisa tuh. Ya sebenarnya semua main Katan yang pakai bahasa Inggris semua. I need one wood gitu. Oke. What do you have? I have rocks. Oke, I want your rock. Give me two rock. Maaf. Saya pakai celana. Ya kayak gitulah. Oke. Barusan ada sedikit pertanyaan terlintas juga sih. Apa Apa tuh? Hilang? Enggak. Iya. Sling. Udah hilang. Ayo apa? Apa ya? Next lagi. Ingat. Oke. Ya, jadi itu sih banyak lah yang kayaknya bisa apa ya? Intinya tuh aku ngeliat board game ini jadi salah satu media buat tadi ya nge-improve kayak komunikasi gitu kan, terus nge-improve bahasa Inggris juga ya, terus berlatih ngelakuin strategi juga gitu kan, kayak ngeplan lah kedepannya nih apa nih step-stepnya yang harus kita lakuin ke depan gitu kan, karena banyak lah momen yang kayak gitu tuh di software engineering gitu kan kayak, oke, kalau misalkan aku pakai solusi A ini gagal, maka aku bakal pakai solusi B. Kalau misalkan B gagal, maka aku akan apa. Tapi ingat jangan sampai kehilangan konteks karena kita harus pegang goals akhirnya gitu kan. Negosiasi sama QA. Misalkan komunikasi, ngobrol sama QA gimana? Sama produk misalnya. Sama produknya gitu. Oh nggak bisa Mbak 1 hari Mbak gitu kan. 2 hari deh gitu. Gak mau. Oke, aku kasih kamu 1 kayu gitu. Mana main kata. Oke. Sebenarnya ada lagi Kak. Nah, gimana? Yang apa nih? Apa lagi? Yang relate sama IT. Apa tuh? IT ini pegang Kakak tuh. Oh ini. Ya. Ini game kesukaanku nih. Menarik nih. Nih, slogannya tuh. Can you save humanity? Ya, karena ini temanya itu tentang kooperatif. Ada sebuah pandemi lah. Ada pandemi penyakit. Jadi ada 4 penyakit yang sedang menyerang dunia gitu. Ini ada mapnya nih kalau dibuka nih, ada map peta dunia gitu. Nah, habis itu kita tuh jadi tim. Kita jadi tim buat, ini aku gini malah gak kelihatan mukaku ya. Nah, samping gitu aja. Nah, ini kita nanti jadi tim buat menyelamatkan dunia. Makanya can you save the humanity gitu. Jadi nanti kita tuh bakal koordinasi nanti Lul, kayak oke, aku bakal ke Inggris nih gitu. Aku bakal ke kota apa? Ke London nih aku nih. Aku bakal nyembuhin penyakit yang ada di sana. Kamu kemana? Oh, kamu ke Tokyo misalkan. Atau kamu ke mana? Gitu. Belajar diplomasi juga ya. Mendelegasikan. Kerjasama lah gitu. Kerjasama lah. Nah itu. Jadi berarti belajar teamwork juga ya, Rip? Iya. Teamwork. Aku senengnya soalnya kita tuh bisa teamwork gitu. Kerjasama gimana cara ngalahin si gamenya. Ini kan kita goalsnya ngalahin game. Oh, goalsnya ngalahin. Iya. Ini kooperatif, bukan sama player. Bukan sama player. Bayangin ini sama kayak kamu main video game, terus petualangan main berdua gitu ya, kayak di PS dulu kan kayak ini gitu kan. Kayak Mortal Kombat tuh. Kayak Mortal Kombat, petualangan Mortal Kombat Shaolin Monk ya kan. Masih inget tuh game PS2 dulu kan. Petualangan kita nggak musuhan kan sama player kan. Tapi kita bekerja sama ngalahin bosnya. Seiring berjalannya petualangan tadi gitu kan. Sama kayak ini. Musuhnya adalah gamenya itu sendiri. Kita harus ngalahin dia nih.
Nah, dalam artian kalau si temanya pandemik ini ya berarti kita harus ngalahin atau melumpuhkan si virus-virusnya tadi gitu. Karena virusnya tuh tiap giliran ya itu nambah banyak. Kita nyembuhin satu kota, 3 kota atau 5 kota yang lain itu terinfeksi gitu. Jadi harus cepet-cepetan gitu. Dan belum lagi kalau bisa bisa kayak meledak-meledak Tadi gitu. ada 4 jenisnya apa tadi? Gak ada, Cok. Kalau di sini cuma warna doang, gak ada namanya sih. Ya, Kirain ada penyakit namanya. warna kuning, warna biru, warna hitam ya gitulah. Itu kuning flu burung gitu. Begitu ya. Yang ini covid. Gak ada. Tuh. Ya kayak gitu sih. Jadi ya teamwork juga berarti ya. Buat pelatih juga. Jadi kan dalam satu tim, misalnya tim back end misalnya, gimana cara nge-solve ada isu gitu. Yang urgent tuh misalkan ya. Lagi ada bug di production. Wes. Ada banyak nih. Ini salah hitung nih ini. Salah hitung nih apa nih? Ya udah kita bagi-bagi tugas aja. Wah, kamu kesini ya, aku bantu yang bagian sana. Kayak gitu kan. Itu bayanganku. Ya tapi kejadian emang kayak gitu. kejadian gitu kan. Apalagi kalau banyak gitu kan. Aduh, bingung gimana nih. Iya. siapa yang kesana, siapa yang ke situ gitu. Oh, aku udah inget. Oh, udah ingat. Iya, apa tuh? Gimana? Ini kan board gamenya masih apa ya? Masih main lah sama orang lain. Nyata lah gitu. Oke, real. Yang VR ada nggak? VR? Iya. Board game tapi VR. Iya. Misal Belum pernah ini. masuk ke board gamenya gitu. Belum pernah tahu. Mungkin ini kayak Sao. Weh. Sao. Suara Torland. Itu ini. Kamu nggak nonton anime? Nggak tahu ya. Nah, Saya ini tahunya kayak di Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Oh, ya ada Aku nggak juga nonton. pas di episode ini Grid Island. Grid Island. Grid. Oh yang itu, ya yang itu kan? Maksudnya kan dia masuk yang masuk itu kan? Masuk beneran. Ya itu apa? Gak tahu saya. Ya nanti kita minta episodenya. Ya kan VR terus masuk bareng part-part gitu kan seru. Ada nggak? Tahu ya, mungkin ada tapi belum tahu mungkin kita. Ya nggak tahu sih, belum pernah ini. Tapi kalau yang bentuknya video game ada. Kayak Root ini ada versi mobile gamenya. Oh, Mobile game, desktop game ada di Steam. Ini ada. Oh, Di Steam ada. Di Play Store ada tuh. Di Play Store ada juga. Katan juga ada di Play Store. Coba aja cari. Ada. Di Play Ini ada Store. juga web board game arena itu ada juga banyak tuh game-game Tapi di sana. kalau daripada main yang di mobile atau apa, mending main langsung sih. Iya. Ya karena ngelatih ini. Terus mainnya di mana? Di Probolinggo Board Game. Probolinggo Board Game. Langsung datang aja di datang di mana? Di Gadget Flow. Kalau teman-teman lagi di Itu Probolinggo ada gitu kan di Keraksan gitu, main di sini aja. Itu ada IG-nya loh teman-teman. Kita tuh biasanya Friday. Saya gara-gara main board game ini Iya. lihat YouTube, lihat konten-konten board game. Ada kan? Board game apa aja tuh. Ternyata ada salah satu kafe yang di situ bisa main board game. Memang Itu tempatnya main board game cafe ya. Jadi konsepnya board tuh game emang kayak apa ya? Kita datang nanti kayak ada semacam paket-paketnya gitu lah. Iya. Aku belum pernah datang ya. Aku belum pernah datang karena tertariknya baru sekarang banget kan. Maksudnya bener-bener fokus ke board game banget. Enggak fokus juga sih. Maksudnya tertarik banget ke board game gitu. Kalau dulu kan cuma ya gak tahu board game, cuma ya suka main game yang strategi aja apapun gitu kan. Karena sekarang ke board game gitu kan. Belum pernah juga tapi gitu konsepnya. Jadi kayak kita datang gitu kan. Iya. Nanti ada kayak ada beda-beda, kadang ada minimal order, ada paket-paketnya kayak gitu-gitu lah. Nanti ya udah main, dan itu kayak perpustakaan gitu guys. Iya benar-benar. Kayak perpustakaan banyak banget gitu Ada kan. rak-raknya gitu kan. Ya kalau kita bingung milihnya nanti ada Game Master yang rekomendasiin gitu kan. Kamu suka main game yang kayak gimana? Di sini ada Game Masternya tuh. Ada Game Masternya juga. Mana ya? Mana ya? Tadi saya nggak paham istilahnya. tadi sama aku minta aja tapi tidak mau. Iya, gak mau. Ya, mungkin nextnya harus sih. Harus keluar sih Game Masternya. Ngejelasin ini ya, mungkin ya tutorial ya. Iya harus tuh. Gimana caranya lupa untuk menang. Suka ngajarin, ngalah. Akhirnya lupa untuk menang. Gitu ya? Enggak. Jok doang. Dia malah serius. Enggak, ini loh kan biasanya kan teman-teman yang baru gitu kan. Kita kan biasanya lihat-lihat kalau misalnya orangnya tuh temen yang baru tuh gak terlalu excited buat main game, kan kalau dibikin kalah
dia nggak mau main game lagi dong. Oh. Nah, makanya kenapa game masternya mau mengalah. Kayak tutorial lah ya kan. Kayak tutorial kan aku main video game nih. Yang nggak langsung raja terakhir yang hard gitu dong. Pasti kayak ada step-stepnya gitu dong. Nah, kayak gitulah. Kalau langsung kalah kan males main Ya, gitu males kan. gitu. Padahal dia masih belum dapat gimana sih feel-nya, cara kerjanya board game ini gimana nih, goals-nya apa dan belum terlalu ngeklik lah gitu. Terus langsung dibantai lah ibaratnya kan. Nah, kasihan. Iya. Karena aku pernah tuh. Itu pas ke Malang pernah ketemu temanku itu yang kenalkan aku ke board game gitu kan. Aku datang, dia soalnya lagi di Malang waktu itu kan. Lagi di Malang, di salah satu board game cafe lah di Malang. Aku datang ke sana ya kan. Ya oke, selamat datang gitu kan. Terus habis itu ditawarin main game gitu kan. Game yang dia suka banget lagi gitu. Dijelasin kan sama dia kan, gini mainnya gini. Oh iya paham tuh. Aku dalam imajinasi kayak aku akan kalahkan dirimu. Gitu kan. Oh menang nih. Kamu tahu ya skornya ya. Bayangin tuh kayak ini kalau dibuat dalam bentuk poin ya. Dia tuh kayak sudah sampai 80 poin. Aku masih 20 poin. Anjir. Dan itu aku kalah 3 kali. Game-game yang berbeda-beda. itu kalau kakak gak dapet feel-nya udah gak mau tuh. Trauma tuh udah. Diajak game apapun gak mau. Langsung mental kena mental udah ini ya. Mentalnya kacau. Udah trust issue. Aduh. Oke. Oke, gimana nih nextnya nih? Nah berarti ya intinya itulah ya. Kedepannya kita bakal coba bikin konten-konten tentang board game tadi. Ada tutorial sama main bareng karena kan tadi di Gatherloop juga ada komunitasnya Probolinggo board game gitu kan. Baru dibikin juga gitu. Jangan lupa cek IG-nya ya. Cek IG-nya kalau mau buka di Gatherloop aja, IG-nya Gatherloop itu nanti di deskripsi ada ini nih, ada mention IG yang lain kan. Ada Probolinggo board game, dibuka aja teman-teman di IG gitu. Biasanya kita main tiap Sabtu gitu ya. Kemarin kita main gitu. Ya itu sih. Nah jadi buat ngenalin juga lah ke teman-teman gitu. Siapa tahu teman-teman ada yang di daerah-daerah dekat sini lah, di Keraksan, Python dan lain-lain gitu kan. Di kota juga ada sebenarnya, di kota ada komunitas juga. Oh ada namanya Dolano. Baru tahu juga saya. Di kota ada komunitasnya juga. Jadi kalau misalkan teman-teman di kota juga bisa main di komunitas Dolano ini. Join aja ke grupnya gitu. Ada grupnya di WA, aku gak tahu. Oh mungkin langsung ke IG-nya aja. Minta mungkin bisa join lewat IG-nya gitu nanti. Kalau mau join ke grup WA-nya gitu. Kayaknya ngajak main juga gitu. Tiap seminggu sekali gitu. Iya. Oh, yang di kabupaten bisa di sini. Yang kabupaten bisa di teman-teman gitu, di Python gitu. Penasaran ya kan gimana nih? Ya karena ya tadi ya gak cuma buat yang teman-teman yang biasa main board game, walaupun suka ngegame gitu ya, tapi bukan board game itu bisa dicoba juga karena ya tadi bisa dapat feel-nya karena sama ya di game juga kadang kita dihadapkan sama banyak pilihan, ada strategi dan lain-lain gitu kan. Kadang kita udah bikin strategi ternyata dirusak gitu. Wah salah nih, ganti plan gitu. Aduh, padahal mau masang itu loh. Ya, main tim ternyata tim tadi saya tuh ya. Gitu malah curhat lagi ya. Kayak saya juga ya, dimusuhin semua pemain ya kan. Main berempat kita kayaknya 3 versus 1 gitu. Saya doang gitu yang gak dapet kartu gitu. Dicuri-curi terus. Malah curhat ya. Ya malah curhat nih. Oke. Ya, ditunggu aja mungkin ya ke depannya. Ini karena kita juga baru pertama kali coba bikin konten board game ya. Jadi belajar juga, maksud penempatan nanti kayaknya bakal sambil jalan sambil diperbaikin lah penempatan board gamenya, kalau bikin tutorial, cara jelasinnya pas nanti pas main bareng-bareng juga shoot kameranya dan lain itu juga bakal perlu di-improve pelan-pelan lah gitu. Karena kan biasanya nextnya ada program khusus buat ini ya? Iya, konten-konten tentang ada ini game. Namanya nggak? Apa nanti di-spill di ini? Namanya yang kepikiran MBB. MBB apa? Maaf baru balas. Karena main board game enggak. Oke. 1 jam baru balas gitu ya? Gitu ya. Selesai. MBB itu main board game bareng. Gitu.
Oke, Mobile Legend Big Bang gitu. Bukan. Itu singkatannya. Bang. Oh. MBB main board game bareng. Board game bareng. Ya, tapi gak tahu nanti openingnya kayak gimana. Ya nanti lah mungkin kepikiran. Oke. Ya kayak gitu. Jadi ada yang tutorial, ada yang playthrough tadi, yang main bareng-bareng tadi. Kayak gitu. Itu sih yang kepikiran. Nah, mungkin sambil ditunggu aja lah nanti. Oke. Saya tunggu. Ya, oke. Udah ya kayaknya udah semua ya. Cukup sih. Cukup ya. Udah banyak. Ya, mungkin kalau cerita-cerita. teman-teman penasaran bisa langsung ini aja, Ya, kepo-kepoin aja bisa nanti. langsung datang aja nanti. Ya, mungkin kalau masih penasaran mau lihat-lihat dulu, mungkin tunggu lihat konten main game. Mungkin nanti kita coba satu-satu lah ya. Mungkin game dari yang simpel-simpel dulu mungkin ya. Belum kebayang mungkin kayak gimana board game, ntar ada konten serunya kayak gimana dan lain-lain kayak gitu. Ya, oke. Udah aman? Next. Ya. Aman? Kalau sudah aman kita bungkus ya kayaknya. Oke, Udah ya video bungkus. ini ya. Bungkus. Bungkus dah. Ya, oke. Kalau gitu teman-teman, thank you yang sudah menonton apa nih berarti podcast ya. Ya, inilah pengumuman ini. Obrolan ini. Kita udah ngobrolin soal obrolan board game ya. Obrolan board game ya. Board game. P-nya dibalik. Ya, jadi B ya, gitu ya. Ya, thank you teman-teman yang udah nonton. Ditunggu aja konten-konten board game ke depannya ya. Mungkin itu aja ya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Oke. Thank you. Dadah.